partai kita lah, Partai Nasdem ini partai yang paling baru. Tetapi kita mempunyai cita-cita dan harapan yang begitu besar untuk memberikan suasana baru di dalam kancah perpolitikan di negeri ini. Kita juga mempunyai obsesi cita-cita besar agar konsepsi dan gagasan-gagasan pikiran kita untuk membawa gerakan perubahan restorasi bangsa ini dapat kita wujudkan melalui keberhasilan kita di dalam arena kompetisi pemilu legislatif 9 April 2014 yang akan datang. Kita ingin membawa gerakan perubahan ini. Gerakan perubahan membuat Indonesia baru. Indonesia yang mampu untuk berdiri dengan tegak. Indonesia yang mampu untuk menyatakan inilah bangsa besar. Bangsa yang memiliki kemampuan manajemen pemerintahan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan manajemen pemerintahan bangsa-bangsa lain manapun di permukaan bumi ini. Kita juga ingin menyatakan inilah bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki budaya yang tinggi. Bangsa yang mempunyai kemampuan peradaban yang bisa untuk mendapatkan anjungan jempol dari masyarakat komunitas manapun di permukaan bumi ini. Ini cita-cita besar kita. Dan cita-cita besar inilah yang kita katakan bahagian daripada upaya gerakan perubahan restorasi Indonesia yang akan kita perjuangkan. Betapa besar sebenarnya cita-cita yang ada pada diri kita yang bergabung di dalam Partai Nasdem ini. Kita sadar bahwasanya kita ingin bahwasanya Partai Nasdem ini bukanlah sekedar partai politik yang ikut-ikutan supaya ikut bertanding pada pemilu di dalam tahun 2014 yang akan datang. Kita bahkan bukan hanya terbatas pada keinginan menghantarkan hasil perolehan pilihan legislatif ini supaya ada wakil-wakil Partai Nasdem ini duduk di Dewan Lembaga Perwakilan Rakyat itu. Saya pikir itu terlalu kecil. Memang tahapan itu harus kita laluin, benar. Tetapi sesungguhnya lah ada misi yang amat sangat mulia yang harus diperankan dan dijalankan oleh para duta-duta partai ini, yaitu saudara yang insya Allah akan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Misi yang mulia itu adalah, sekali lagi, pertama, merubah image, persepsi pandangan masyarakat bahwasanya partai politik identik dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan manipulatif, kotor, dan tidak bermoral. Itu yang mau dirubah oleh Partai Nasdem. Politik tidak selamanya identik dengan hal-hal yang berbau manipulatif dan kebohongan. Tapi politik bisa juga dijalankan dengan praktek perilaku, kepribadian, kemampuan profesionalitas, mengedepankan nilai-nilai moralitas itu sendiri. Saudara, Nasdem mempunyai tekad, mempunyai semangat, mempunyai kesungguhan hati dan kejujuran hati untuk merubah persepsi pandangan masyarakat ini. Dan itu hanya bisa terjadi ketika saudara nantinya terpilih dan tetap konsisten dengan sikap pandangan Partai Nasdem ini.
Ini yang pertama. Yang kedua, kita ingin memberikan gambaran baru. Bahwasanya para wakil-wakil kita yang duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat adalah mereka yang mampu untuk menjaga amanah masyarakatnya sendiri. Dia ingin tetap memegang amanah ini. Untuk itulah dia lebih mengedepankan semangat pengorbanan yang ada pada dirinya. Waktu, tenaga, pikiran, memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas dibandingkan dengan kenikmatan, positioning, dan hak-hak protokoler yang dinikmatinya. Ini yang kedua. Dan untuk itulah sekali lagi saya perlu menekankan saudara. Jabatan menjadi anggota DPR RI ini adalah jabatan yang amat mulia. Kita ingin mengutamakan perolehan kursi yang sebanyak-banyaknya. Tapi positioning jabatan itu kita tahu adalah posisi yang amat mulia. Maka saya bolehlah berharap pada saudara, tetaplah menyadari betapa jabatan yang mulia ini membutuhkan semangat pengorbanan. Apabila memang kehendak hati saudara sudah berbeda dengan konsistensi semangat pengorbanan tadi, memang bukan di sana tempatnya untuk berlama-lama. Partai akan mengawasin saudara. Partai akan memberikan supervisi kepada saudara. Mana yang baik untuk diteruskan, mana yang tidak baik untuk harus ditinggalkan. Dan ini janji daripada DPP partai. Saya ingin menekankan, saudara bukan berjuang sendiri-sendiri. Karena partai tidak akan membiarkan saudara berjuang sendiri-sendiri. Saudara berjuang bersama partai Nasdem dan Nasdem ikut bersama dengan saudara. Partai ini tidak memungut bayaran apapun. Baik dalam masa proses keikutsertaan. Karena itu diharamkan oleh partai ini. Sekali lagi saya tegaskan, tidak dibenarkan oleh partai ini. Ketika saudara-saudara terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat maupun wilayah, provinsi, kabupaten, dan kota, jangan pernah ada terbersit pikiran saudara yang menjadi pimpinan praksi, yang menjadi pimpinan partai, baik di pusat, wilayah, kabupaten, dan kota, memungut 1 peser pun biaya dari gaji saudara semuanya untuk setoran partai. Karena itu melanggar komitmen, moralitas, profesionalitas Nasdem. Berjuanglah saudara untuk kepentingan membawa aspirasi masyarakat itu. Bukan berjuang untuk kepentingan mengisi pundi-pundi kantong dan membagi-baginya kepada sesama pengurus partai. Apalagi mengeksploitasi anggaran di bidang banggar tadi untuk menambah kekayaan pribadi-pribadi. Kita akan tangkap anggota-anggota Nasdem yang ada di situ. Kita ingin membawa gerakan perubahan. Dan itu harus dimulai oleh diri kita sendiri. Kita harus berjanji untuk itu. Kita harus mempunyai komitmen moral untuk itu. Dan kita harus bersumpah untuk itu. Dan kalau kita melanggar itu, sepanjang saya menjadi pimpinan Nasdem, saudara, saya akan pertaruhkan semua apa yang ada. Saya sendiri yang akan berhadapan dengan saudara. Inilah semangat baru itu. Inilah semangat baru kita berpartai. Dan untuk itulah saya mengharapkan kesadaran kita bersama.
kader-kader Nasdem akan menempatkan penghormatannya yang tertinggi pada komitmen ideologi kebangsaan. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, Indonesia, saudaraku semuanya. Kemudian kita tentu melakukan upaya-upaya pekerjaan-pekerjaan politik. Kerja-kerja politik itu adalah kerja-kerja besar. Kerja yang terus-menerus dilakukan, bukan juga pekerjaan musiman. Maka para kader-kader partai ini berkewajiban untuk mulai melatih dirinya, memahami arti fungsi, peran, tugas, dan kewajibannya. Bagaimana memberikan semangat, kemampuan, kepercayaan kepada misi yang dibawanya. Dan untuk itulah mereka harus menjadi kader-kader yang militan. Yang militan. Dan saudara militan atau tidak? Yang militan. Yang militan. Dan saya butuhkan kader-kader yang militan, saudaraku semuanya. Kenapa kader-kader yang militan? Karena kita tahu diri, kita partai baru. Konsepsi, gagasan, prasarana, dukungan logistik, partai-partai lama itu sudah punya semuanya. Mereka bahkan bisa mendayagunakan berbagai macam polisi, kebijakan, anggaran-anggaran yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat sana untuk lebih dekat mengambil hati rakyat. Sebuah trik di mana hak-hak partai baru ini untuk ingin berkompetisi. Apabila kalian bercita-cita menjadi partai pemenang pemilu tahun 2014 yang akan datang, kalian tidak boleh bekerja sama seperti persis apa yang dilakukan oleh partai-partai di sekitar kita. Tidak boleh itu, saudaraku. Kita harus berikan suatu kekuatan yang barangkali melupakan unggulan kita adalah apa? Kita percaya terhadap apa yang kita yakinin dan kita perjuangkan, dan kita memperjuangkan itu secara sungguh-sungguh dan militansi diri, dan itu ada pada kalian semuanya. Masyarakat sekarang dalam persepsi dan pandangan yang tidak sama masa-masa sebelumnya dengan hari ini terhadap arti kehadiran institusi partai politik di negeri ini. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, penghormatan masyarakat terhadap institusi partai politik jauh lebih baik daripada hari ini. Hari ini masyarakat kita tidak lagi memberikan penghormatan kepada institusi-institusi resmi di negeri ini. Rakyat, masyarakat tidak hormat itu kepadanya lembaga pemerintahan, tidak hormat dia pada lembaga eksekutif. Rakyat sudah tidak menghormati lembaga eksekutif itu. Itulah pada fakta yang terjadi di negeri ini pada saat ini. Rakyat juga tidak menghormati lembaga peradilan kita. Rakyat juga tidak menghormati lembaga-lembaga Dewan Perwakilan Rakyat kita. Itu fakta yang ada di lapangan. Termasuk rakyat tidak menghormati partai-partai politik pada dasarnya. Ini bukan hal yang memberikan kenyamanan. Ini juga bukan hal yang memberikan rasa